Digital Business Series yang selalu hadir ya setiap hari Sabtu pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi sahabat. Dan hari ini untuk program Digital Business Series kita nanti akan membahas tentang Entrepreneur Life. Jadi 100 juta pertama dari bisnis digital produk olahan dimsum frozen. Nah, untuk program Digital Business Series hari ini sudah di edisi yang ke-112 sahabat ya. Jadi ada seri-serinya yang cukup panjang juga. Dan kalau Anda yang ketinggalan dari edisi-edisi yang sebelumnya, seri-seri yang sebelumnya, Anda bisa simak, bisa menyaksikan juga di YouTube channel Suara Sidoarjo. Dan juga untuk program Digital Business Series pagi hari ini disiarkan secara live ya di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, dan juga RGR Tulungagung. Hari ini pagi ini tepatnya kita sudah tersambung juga bersama dengan narasumber kita, Coach. Beliau adalah praktisi dan Coach Digital Marketing dan Digital Startup bersama Coach Muhammad Idam Asari. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Selamat pagi. Wah, akhirnya senang bisa ketemu lagi nih. Iya, sudah lama ya. Waduh, lama banget. Rasanya udah berapa tahun itu? Enggak ya? Enggak kok, enggak sampai ya. Alhamdulillah. Pak Idam gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Nah, Pak Idam, hari ini nanti ini kayaknya udah setelah beberapa pekan saya nggak ketemu di program Digital Business Series, ini udah ada tema yang beda nih ya. Gitu ya. Terakhir kan saya dengan Bu Mei. Bu Mei saya udah bikin di Surabaya ya. Udah bikin video tuh. Produk ya. Nah, bener. Iya? Udah saya kirim, tapi baru inget ngirimnya semalam. Aduh, ya deh nggak apa-apa. Yang penting saya udah kirim dan pernah sudah saya unggah di WhatsApp Story saya juga. Karena ini memang ngomongin tentang hari ini, tapi kita akan ngomongin tentang bisnis ya. 100 juta pertama dari bisnis. Wah, maksudnya gimana ya Pak Idam? Ini agak sedikit ini ya, provokatif gitu ya. Wow. Jadi gimana ini? Atau kita mau sapa dulu Pak Idam karena ini di Zoom saya juga udah kedatangan tamu sepertinya. Pak Budianto narasumbernya, nanti admin mohon tampilkan Pak Budianto ya. Oke, ada Pak Budianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal. Pak Budi. Iya, Pak Idam. Dari mana? Di Jakarta juga? Saya ada di Jakarta Pusat tuh, di Sudirman. Oh, di Jakarta Pusat ya. Oke, baik. Alhamdulillah pagi ini tamu kita semua narasumbernya dari Jakarta ya, luar biasa. Ini perkembangan teknologi yang jauh bisa semakin dekat. Yang dekat juga sudah semakin merapat ini, Pak Idam. Ya, Mbak Dika, sahabat Bro Budi ini teman saya lama ini. Wah, canggih deh pokoknya dia. Digitalnya sangat militan gitu ya. Jadi kita berdua di komunitas. Terakhir kita jalan-jalan kemana ya Bro Budi? Hongkong ya, kalau nggak salah ya. Jalan-jalan ke Hongkong Pak. Enaknya jalan-jalan saya nggak diajak gitu ya. Itu sebelum COVID. Mungkin setelah pandemi Bu. Setelah pandemi. Wah, mudah-mudahan deh segera berakhir pandeminya. Jangan naik lagi. Oke. Nah, ini dari Pak Budi ini memang praktisi digital juga begitu ya Pak Idam? Ya, dan coach juga ya? Iya, nanti bisa cerita panjang nih, soalnya waktu panjang juga nih ya. Dia nanti bisa. Nah, tadi saya mau bilang dulu nih, judulnya kenapa ada tanda bracket gitu ya, Entrepreneur Life gitu ya. Kan materi kita kan masih pada tahap ini Mbak Tika ya, marketing 5A-nya Bapak Herman Kertajaya masih dalam tahap konten marketing ya, nanti saya jelaskan di belakang mungkin ya. Jadi berurut nih ya, ini udah edisi keberapa? Saya sampai lupa nih. 112 ya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung materi ini 100 juta pertama, enggak ya. Dari awal 2019 kita udah bahas secara basic gitu ya, basic seperti LinkedIn, YouTube sendiri, bahkan awalnya itu UMKM online ya, terus literasi digital dahulu sebelum memulai bisnis digital begitu, ada sales funneling. Kenapa saya kasih tanda bracket? Karena nanti saya potong-potong nih, tiba-tiba ada Bro Budi nih, Mas Budi gitu ya, teman saya lama ini ya. Tiba-tiba Entrepreneur Life, nanti mungkin ada Startup Life gitu ya.
Nanti mungkin ada yang 1 miliar pertama, gitu ya, 10 miliar pertama, ya, gitu ya. Jadi saya bawa teman-teman saya, kemarin-kemarin kita sudah bawa ini Mbak Tika ya, para pelaku UMKM ya. Seperti ada di samping saya banyak nih, ada Bro Budi, ada jual kacang bawang di Jawa Timur sana, Surabaya, terus ada kopi apa nih, kopi biji salak, terus ada Mozambik makaroni goreng, ada bawang goreng, rata-rata di Jawa Timur Bro Budi. Begitu. Oke, jadi judulnya sahabat menarik nih, cukup provokatif gitu ya. 100 juta pertama dari bisnis digital produk olahan dimsum frozen. Nanti Mas Budi bisa cerita ya, dari awalnya nggak ujuk-ujuk langsung terjun langsung buat gitu. Enggak. Awalnya pastinya kita ngumpul-ngumpul dulu gitu ya. Ya Bro Budi ya, bukan kita ya, bukan. Maksudnya Bro Budi dengan kawan-kawan ya. Bukan saya gitu. Ngumpul-ngumpul dulu, terus dari idea terus permasalahan di sekitar apa, dan kebetulan lagi ide awal COVID-19 ya, 2020 baru mulai ya Bro ya, Mas Budi? Ya, awal 2020 kalau nggak salah pandemi itu masuk ke Indonesia itu bulan Maret ya, 2020 ya. Iya, April shock ya, April shock. Jadi kita ya, impact-nya berasa banget. Gitu ya. Jadi nanti Mas Budi akan menceritakan dari ngumpul-ngumpul tadi di warung ya, makan somai, makan apa, yang awalnya kita di komunitas macam-macam yang banyak kita kerjakan seperti affiliate marketer ya, pokoknya militan lah pokoknya. Yang penting ada penghasilan setiap hari ya Bro ya. Nah ini kan permasalahannya Bro Budi kan ini ya, membangun bisnis yang apa nih ya, growth-nya cepat sekali nih. Karena Bro Budi buat apa namanya, sebagai franchiser, buat franchise baru gitu ya, itu tujuan bisnis ya, bukan hanya sekali jualan aja. Nanti Bro Budi mungkin cerita dari ide, terus buat mungkin kerjasama dengan siapa, terus mungkin bisa dijelaskan sedikit nanti ya kalau sempat, misalnya keuangannya bagaimana, cash flow-nya bagaimana, terus laporan neraca keuangan sampai ke laporan rugi laba mungkin ya. Nanti bagaimana membuat franchise bisa banyak dalam waktu 100 hari ya, begitu ya Bro. Monggo Bro, santai aja Bro, cerita deh dari awal Pak Idam. Gimana nih? Oke, monggo silakan waktu dan tempat. Untuk Bro Budi, saya diam aja deh. Atas undangannya dan ya, teman-teman di Suara Sidoarjo ya. Ya, Suara Sidoarjo. Ya. Kita juga disiarkan di Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, dan RGR Tulungagung, beberapa kota kabupaten di Jawa Timur. Oke, monggo Bro. Ini saya share screen ya. Kita dulu deh, gampang. Bisa ya? Oh iya, kita ngobrol aja dulu. Ngobrol dulu, oke. Silakan. Ngobrol deh, awalnya gimana? Selamat pagi teman-teman, buat pagi Mas Budi. Suara Sidoarjo. Iya. Terima kasih atas undangannya dari tim Suara Sidoarjo dan Pak Idam, rekan saya di Sekolah Bisnis Internet Marketing. Yap. Sekolah ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Budianto. Latar belakang saya dulu di bidang ini saya lulusan dari salah satu universitas di Jakarta di lulusan manajemen. Dulu saya kenal Pak Idam itu di Sekolah Bisnis Internet Marketing. Nah kebetulan saya dan teman-teman di Jakarta kita ada komunitas sekolah bisnis online. Ya mungkin materi-materi yang biasa Pak Idam paparkan di Suara Sidoarjo ini materinya sama, jadi kita adalah satu komunitas ya Pak Idam ya. Ya. Jadi komunitas kita namanya Sekolah Bisnis Internet Marketing. Nah di sana saya bergabung sejak 2013. Jadi latar belakang saya memang dulu di ekonomi manajemen, kemudian sempat di dunia investasi juga. Nah singkat cerita pada tahun 2013 saya bergabung di salah satu komunitas ini. Di sana ada beberapa edukasi ya tentang pelatihan digital marketing, pelatihan bisnis online. Nah, kemudian kita tentunya tahu ya bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sangat berpengaruh ya dari strategi bisnis yang dulunya kita menggunakan offline bisnis, bertahap kita mulai bertransformasi. Nah, saya sendiri bergerak di bidang ini mungkin dari 2013 sampai saat ini ya 2021 mungkin udah sekitar 7 tahun di bidang ini. Nah saya juga termasuk salah satu official mentor juga di Sekolah Bisnis Internet Marketing. Kita jadi di Sekolah Bisnis Internet Marketing ini kita layaknya komunitas ya teman-teman.
Saya ngumpul sama Pak Idam di warung kopi ya, Pak Idam. Ngobrol-ngobrol ya, ngopi gitu ya. Sharing-sharing bisnis yang awalnya bagaimana sih kita ngumpul-ngumpul, tapi ngumpul-ngumpul dan nongkrongnya itu bermanfaat gitu. Wah, keren, siap. Nah, dari situ kita mulai ngumpul-ngumpul, bawa laptop. Nah, di sana ada salah satu founder juga, rekan saya, ada mungkin Pak Berto Sapsono Jati sebagai founder dari SP1M. Nah, saya Tahu Go juga ya beliau ya? Oh, kenapa Pak? Pendiri Tahu Go juga kan? Ya, beliau Pak Berto sebagai pendiri SB1M. Nah, saya bagian dari SB1M ditunjuk menjadi mentor. Nah, saya juga kenal Pak Idam ini kalau nggak salah pas ketemu di Hong Kong ini, waktu jalan-jalan malah. Jadi di bisnis online itu kita istilahnya ngumpul-ngumpul, sharing-sharing bisnis, kita layaknya keluarga ya. Kemudian di situ saling pengalaman dari berbagai latar belakang, ada yang mungkin bisnis fashion, kuliner, atau makanan yang pada umumnya ya. Mungkin di 2013 waktu itu mulai sangat bagus ya dari sisi perkembangannya untuk di Indonesia. Ya, untuk materi yang saya sharingkan kali ini sebenarnya lebih ke pengalaman saya sih. Jadi kalau di sekolah bisnis internet marketing itu, jadi memang teman-teman yang tidak memiliki latar belakang apapun, mungkin dari ekonomi, bisnis, hukum, dan lain sebagainya berkumpul di sana. Nah, di sana singkat cerita, kita diberi edukasi bagaimana sih pemahaman memulai bisnis online dari dasar. Kemudian kita diberi edukasi bagaimana membuat website, bagaimana promosi via Instagram, via Facebook. Nah, pada saat tahun 2013 sampai 2018 mungkin waktu itu teknik promosi masih sangat jarang yang bisa menguasai gitu. Nah, singkat cerita, saya di sana kemudian kumpul-kumpul. Kantor kita dulu ada di Jakarta ya Pak Idam ya, di gedung BRI Sudirman ya. Oke. Nah, terus kita biasanya melakukan pertemuan itu 1 minggu 2 kali antara hari Rabu dan hari Kamis. Mungkin kalau Pak Idam udah lama juga kayaknya kita untuk join di SB1M dulu ya Pak, di Sekolah Bisnis Internet Marketing. Saya kan awalnya Asian Brand ya, tahun 2005. Saya kenal Mas Berto di Asian Brand tuh. Iya. Terus saya gabung 2015 sih ya, pokoknya ada Mas Berto nih, ikut juga deh. Iya. Nah, di sana kita biasa melakukan pertemuan. Jadi teman-teman yang mau belajar edukasi bisnis online, kita beri sharing-sharing ilmunya ya. Di sana mungkin nanti yang banyak pebisnis juga ya, Bro ya. Kenapa Pak? Banyak pebisnisan ya, pebisnis macam-macam ya. Dari berbagai latar belakang. Banyak ya pokoknya. Ada fashion, kuliner, ada fried chicken mungkin dulu ya. Tapi sejak 2020 kan kita mulai pandemi ya. Jadi di situ sebenarnya kalau untuk di Zoom seperti ini, saya sendiri dan tim mungkin udah melakukan Zoom itu dari 2015 untuk training online gitu teman-teman. Nah, mungkin di 2020 kan karena pandemi, jadi semuanya langsung berbondong-bondong via online karena udah menjadi... Mau nggak mau ya, Bro ya? Mau nggak mau, dan tuntutan juga gitu. Oke. Singkat cerita sih seperti itu. Nah, di sesi kali ini, saya sih sebenarnya lebih ke sharing aja ya tentang beberapa dulu. Biasanya saya sering memberikan edukasi. Mungkin kalau dari 2015 itu lebih aktif ya, 2015, 2016, 2017, 2018. Di sana saya mungkin lebih aktif membantu teman-teman, mungkin lebih dari 3.000 website bisnis berbeda-beda ya, yang sudah saya bantu sendiri. Mungkin lebih dari sisi konsultasi, bagaimana kita memulai bisnis, bagaimana menentukan bisnis. Bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya, kita tinggal memberikan mungkin pengarahan ya dari sisi digital, kita berikan tips-tipsnya. Nah, untuk di sesi kali ini kan sebenarnya setelah sekian ribu membantu teman-teman gitu di bidang bisnis itu, dari offline menggunakan online, dari promosi Facebook, Instagram, konten, YouTube. Nyari semua ya Bro ya? Nyari semua jadi semuanya digital ya? Kita pelajari di Sekolah Bisnis Internet Marketing tersebut bersama Pak Idam juga.
Nah, enaknya di komunitas tersebut itu kita tidak membeda-bedakan sih dari latar belakang apapun. Nah, di sana kita lebih ngumpul, sharing-sharing, kita jadi satu keluarga. Ya, mungkin kalau sekarang itu mungkin anggotanya lebih dari 8.000 di seluruh Indonesia. Ya, mungkin termasuk saya dan Pak Idam nih, ya tergabung komunitas ini. Nah, kita biasanya tiap tahun itu jalan-jalan ke luar negeri. Nah, singkat cerita, di 2020 ini kan kita pandemi ya, mengalami pandemi. Jadi tiba-tiba orang yang biasa ketemu, berinteraksi, meeting, seperti saya mungkin biasa kita kalau bikin workshop itu satu ruangan itu bisa 200 orang, 300 orang di hari Rabu dan Kamis ya. Tiba-tiba di tahun 2020 kan kita nggak menyangka juga ternyata pandemi ini impact-nya benar-benar luar biasa. Jadi mulailah akhirnya kita mulai work from home ya. Nah, dari situ kita terbiasa lagi lewat Zoom lagi. Nah, dari situ mungkin kita tahu ya bahwa teman-teman mungkin yang udah kerja di dunia perkantoran atau profesional ya. Iya, kita biasa interaksi, kemudian kita dipaksa untuk stay di rumah. Yang biasanya beraktivitas, ada income dan lain-lain, tiba-tiba mungkin yang penghasilannya tadi 100%, karena kerjanya dari rumah, sejak pandemi mungkin banyak yang merasakan ya, ada potong gaji mungkin jadi 50% gitu. Nah, kenapa saya cerita dari sini? Jadi singkat cerita kan pada saat itu 2020 bulan Maret ya, mungkin benar-benar impact yang sangat besar. Nah, semua orang yang tadinya bekerja itu berbondong-bondong. Berbondong-bondong mulai jualan online, singkat cerita kan seperti itu. Nah, di situ waktu itu mungkin kalau orang stay di rumah, itu kan mau puasa ya, waktu itu momentumnya mau lebaran juga, bisnis fashion, bisnis lain-lain, itu semua orang jualan di Facebook, di WA gitu kan, WA Story atau YouTube konten. Nah, dari sana orang yang tadinya bekerja di kantoran, lama-lama mereka karena nggak ada penghasilan, akhirnya mereka berusaha jualan juga biar jualan ya, gitu kan. Nah, dari situ momentum sebenarnya awalnya besok ketika orang berbondong-bondong dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2020, semua orang masih aktif ketika 6 bulan pertama itu pandemi ya teman-teman. Mungkin teman-teman bagi pendengar di Suara Sidoarjo mungkin merasakan ya di posisi tersebut. Nah, dari situ kalau kami pribadi menganalisa apa sih hal yang bisa kita lakukan produktif. Nah, waktu itu pada saat 2020 bulan 3 sampai bulan 10 juga kebetulan seperti saya, Pak Idam, itu sudah memiliki website bisnis gitu. Nah, saya sendiri memiliki website bisnis itu mungkin lebih, ya ada fashion, ada kuliner, tapi saya lebih ke training dan konsultan dan praktisinya memang. Jadi lebih memberikan edukasi dan trainingnya. Nah, singkat cerita ada sih beberapa situs website bisnis yang udah saya buat, mungkin ada sekitar 20 website saya punya untuk personal. Jadi 20 website berbeda-beda gitu. Jadi kalau ada jualan baju, saya buat website khusus baju. Misalnya ada website namanya hemathappy.com. Nah, di situ jualan baju fashion atau hijab dan lain-lain. Ada mukena, ada kerudung. Kemudian ada yang lagi potensial waktu itu adalah produk kesehatan ya tentunya ya. Mereka yang pandemi was-was, oh bagaimana nih sih? Bagaimana ini kita menjaga imun tubuh kita supaya kuat. Nah, di situ mungkin bisnis-bisnis produk kesehatan atau multi level itu sangat-sangat laku ya pada saat 6 bulan pertama. Adapun bisnis kuliner, fashion, kalau fashion tentu merasakan penurunannya ya teman-teman ya. Itu ada teman saya itu produksi di tahun 2020 baju sekitar habislah biaya produksi itu 50 juta. Pas pandemi bulan 4 orang kan daya belinya menurun. Akhirnya singkat cerita produksi teman saya yang salah satu universitas juga di Bogor itu akhirnya tidak terjual sama sekali dari modal 50 juta, kebayang teman pada saat awal pandemi. Karena waktu itu kan awal pandemi bulan 3 cuma ada lebaran ya, kita puasa. Nah, iya.
Pas Ada yang sebelum lebaran beli. pada jatuh tuh ya bro ya. Betul, Produksi sebulan betul, sebelumnya kan. Pak Idam. Iya. Dan ada PSBB ya. Ya, kacau balau tuh. PSBB pertama dan PSBB Sekarang kedua. PPKM kan. Iya betul. Nah, di situ Shock kan. dia produk fashion kurang laku. Nah, yang paling laku adalah bisnis kuliner atau makanan. Oke, siap. Nah, mungkin kita sadar ya, kalau kita lagi di rumah, udah work from home, kebutuhan utama atau kebutuhan primer kita itu kan makan ya. Lapar terus bro. Iya Pak? Iya lapar terus di rumah kan. Iya, lapar terus. Bagaimana kita makan, mungkin udah makan 1 hari 2 kali atau 3 kali, kita butuh cemilan gitu. Ya, Kan ya. kira-kira seperti itu ya. Mungkin yang ngopi, minum kopi, yang biasa minum teh. Nah, tapi di situ menjadi peluang bahwa bisnis makanan menurut kami dan teman-teman itu menjadi potensi yang bagus. Nah, singkat cerita ada salah satu bisnis juga teman di komunitas ada produk ya, mungkin ada tahugo mungkin, terus ada. Nah, saya sendiri baru mulai terjun itu untuk realnya di tahun 2021 ya. Karena dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober orang masih berebutan. Orang masih di 2020 bro ya. Oke. Ya 2020. Oke, siap. Baru pandemi, 6 bulan pertama orang berapi-api ingin jualan. Nah, hektik ya. Jadi rame gitu ya. Iya, jadi rame banget. Lu nunggu momen yang tepat kali ya. Woy, kenapa Pak Idam? Nunggu momen yang tepat ya, strategi. Iya, betul. Nah, dari situ ya kalau kita kan bisa saya mungkin beberapa menganalisa ya. Yaudah kita menyikapi dulu dengan tenang gitu. Tapi dari situ kan kita karena udah punya ke susu gitu ya. Punya website ya. Mungkin Pak Idam juga ada bisnis yang websitenya produktif, mungkin jualan produk itu laku juga. Jadi kalau di website kan mungkin seperti Pak Idam kemarin saya nonton beberapa seri dari Pak Idam itu ada membahas SEO, ada lain LBO, bagaimana website kita ada di page 1 halaman 1. Nah itu kita kalau di digital marketing atau teman-teman di sekolah bisnis internet marketing pasti punya website. Nah, website itu ya mungkin ada produk kuliner atau makanan. Minimal 5 lah ya bro ya. Ya betul, pasti ada penjualan setiap hari, saya yakin. Jangan satu dong, minimal 5 website lah. Walaupun pandemi itu palingnya 1 hari omset mungkin 500 sampai 1 juta itu dapat lah. Siap. Nah, di situ semua yang udah sadar bahwa bisnis online dan digital marketing, akhirnya orang tadinya tidak menekuni profesi itu mulai ikutan jualan mungkin di Instagram, di Facebook. Itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, mungkin di bulan Desember akhirnya orang yang mungkin jualan lama-lama sepi, kok akhirnya mereka tumbang juga tuh biasanya. Kalau misalnya bisnisnya nggak laku gitu, udah mungkin kurang menguasai, mereka coba-coba selama 6 bulan kok mungkin ada yang berhasil ya, mungkin dari 100% mungkin ada 20% atau berapa persen ya, tapi dari sisi pengamatan kami sih, nah di akhir tahun 2020 itu mulailah sepi tuh promosi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa kayak lu ya menggunakan digitalnya. Singkat kita, nah salah satu bisnis yang saya bangun tahun 2021 bersama tim itu produk dan yang awalnya karena setelah PSBB kita kan kita dikurung nih selama 6 bulan lebih, 10 bulan, kan kita pingin keluar ya Pak Idam ya. Iya. Ya walaupun tetap kita mengikuti protokol kesehatan juga ya. Iya betul, mengikuti pakai masker, sanitizer, sering mungkin. Ya di momentum itu ketika orang udah 7 bulan, 8 bulan mereka pernah jualan mungkin sepi ya. Menarik ini. Nah setelah stop, saya menganalisa mungkin pada saat bulan ke-1 awal 2021, nah di situ saya terpikirkan ide bersama teman-teman saya waktu itu lagi nongkrong ya di Efek Sudirman sambil ngopi. Gara-gara nongkrong ya? Ya kita biasa nongkrong kerjaannya, cuman nongkrongnya yang produktif. Dan waktu itu terbesitlah ide, jadi saya kebetulan menguasai digital marketing, ada teman pinter konten juga,
ada yang punya produk gitu, punya produk yang bisa produksi secara kualitas dan merasa itu enak. Akhirnya kita jalan yuk bisnis bareng-bareng gitu. Nah, kebetulan di sana saya juga sebagai CEO juga untuk di bisnis yang baru kita bangun ini, kita menentukan nama-nama ide bisnis apa. Akhirnya ketemulah menarik si nih nama ya. Frozen ini nih. Dimsum Frozen ini. Frozen ya. Monggo ditampilkan ketemu kalau bisa. dimsum frozen ini akhirnya gitu ya. Gara-gara ide Mbak Tika. Iya, gara-gara ide. Nah, dari ide ini, dulu ya. Ini nama saya Budianto nih, kita sekilas sebentar. Jadi dari nongkrong-nongkrong ketemulah ide. Ini nama saya. Siap. Nah, ini ada Budi Dimsum. Ya, ini nama brand yang kami buat di 2021. Namanya 2021 ya, Awal 2021, ini akhir bulan Juni 2021. Nah, tanggal 20 ingat banget waktu itu ngobrol-ngobrol ketemu. Kita cari nama yang bagus. Nah, kebetulan saya bisa develop website, sosial media, konten. Itu nggak usah dibilang lah, pasti bisa. Promosinya bagus gitu kan. Nah, kalau sekilas ya tentang profesi ya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, saya lebih fokus di praktisi digital marketing dan konsultan. Jadi saya jarang ngisi lain-lain. Nah, saya lebih pelaku. Jadi mereka yang punya bisnis saya bantu mungkin dari pembuatan website, bagaimana strategi bisnisnya, bagaimana membuat bisnis plan-nya, kemudian nanti kita melakukan evaluasi, lalu kita scale up lagi gitu kira-kira. Nah, ini tadi saya kira Budi Dimsum loh tulisannya Pak. Ternyata Dimsum ya. By Dimsum atau Mas Budi atau by Dimsum? Oh ya, sorry ini by Dimsum. Iya, by Dimsum. By Dimsum ya. Ini nama PT-nya, nama PT ya. Dan brandnya itu juga ya? Ya, ini sebenarnya nama brand yang baru juga ya. By Dimsum ya. Baik, ya Mas Budi dan juga Pak Idam, ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya karena sudah di menit 30. Saya harus bagi waktu dulu untuk commercial break. Juga nanti kita akan kembali lagi masih di program Digital Business Series. Juga RGR Tulungagung ya, dan kali ini kita masih bersama dengan Pak Budi dan juga Pak Idam ya dari yang saat ini berada di Jakarta yang sudah berbincang dengan kita. Ini para praktisi dan coach juga nih di bidang digital marketing. Oke, langsung aja nih ada share screen yang sudah dibagi juga ya oleh Pak Budi, silakan. Monggo Mas Budi, dilanjut tadi dari ide, terus terakhir sebelum jeda iklan apa tadi ide ya. Oke, monggo. Ini bagian menarik ya. Monggo. Terima kasih Pak Idam dan Ibu, terima kasih. Oke, seperti tadi saya sampaikan, saya ulangi dari sesi sharingnya ngobrol-ngobrol dengan teman di ini ya, teman-teman komunitas Sekolah Bisnis Internet Marketing. Komunitas ya. Ketemulah ide bisnis ini. Nah, di sini saya juga sebagai CEO di by Dimsum dan di ini PT Wujudkan Mimpi Bersama, ini kreasi dari kita ketika mendirikan Mimpi Bersama ya. Oke, siap. Iya, PT Wujudkan Mimpi Bersama. Nah, di sana ketika waktu awal tahun 2021 tanggal 26 Januari singkat ceritanya. Di situ ngobrol-ngobrol akhirnya kita mau jalankan bisnis nih yang sudah mungkin bulan apa? Sorry, tadi bulan apa? Kenapa Mas Idam? Bulannya bulan apa tadi? 26 bulan apa? Tanggal 26 Januari 2021. Siap. Januari ya. Nah, itu jadi momentum kita berdiri ini sih sebenarnya, dari ngobrol-ngobrol kita menentukan nama bisnis. Nah, ya seperti saya sampaikan di sini, bisnis kuat masa kini, dunia telah berubah. Semua orang putar otak bagaimana dapurnya bisa ngebul. Mungkin setuju ya Ibu ya? Setuju banget. Supaya dapur kita juga harus setuju ya Bu. Bener, udah pokoknya sekarang hajar aja deh. Semua hajar deh. Hajar bleh. Nah, bisnis yang tetap saat ini ya mungkin dari situ kita mulailah cemilan, jajanan, di mana orang masih terus butuh makan ya, banyak makan ya. Di rumah pun tetap membuat browsing-browsing aplikasi, mungkin via Gojek atau GrabFood dan lain ya, mungkin di sosial media.
Dan lewat aplikasi mungkin kita bisa jajan itu 2 sampai 3 kali satu hari. Setuju nggak Mas Idam? Setuju. Mungkin teman-teman pendengar di Suara Sidoarjo melakukan hal sama juga ya, udah di rumah. Iya. Apalagi yang punya anak-anak kecil ini ya. Iya, mungkin jajannya lebih banyak ya Ibu. Benar. Apa aja online ya? Oke. Ya, dari situlah kita mulai, kita akhirnya start lagi, mungkin setelah 8 bulan lebih pandemi, mulailah kita lebih fokus ya. Fokus dengan membuat brand ini selama 3 bulan, alhamdulillah ini 3 bulan ya? Oke. Sudah membuat, sudah menemukan bermitra dengan 14 mitra. Jadi dalam 3 bulan 14 mitra, oke, siap. ya 14 mitra. Jadi konsepnya bisnis by Dimsum ini kita bikin bisnis plan-nya, bahan baku, sisi kualitas, kemudian jadi pada saat awal membuat namanya udah ketemu, kita menentukan HKI dulu. Jadi hak kekayaan intelektualnya kita pastikan dulu teman-teman. Didaftarin ya bro ya? Oke. Oh iya, siap. jadi kita wajib daftarkan ya, mungkin bagi teman-teman Suara Sidoarjo. Kalau boleh tahu bayarnya berapa bro? Biar pendengar tahu bayarnya berapa tuh haki itu? Gimana? Pak Bayarnya berapa? Bayarnya berapa hakinya? Kalau untuk urus sendiri sih itu biasanya sekitar 3 bulanan atau 2 bulan. Price-nya 1 juta, 2 juta? Prosesnya ya mungkin ada, kalau kemarin itu sekitar 4 jutaan atau 5 juta lah prosesnya. Siap. Karena kita kan sering mendaftarkan brand baru, jadi udah ada langganan untuk proses tim kita gitu. Ya. Itu sekitar 3 sampai 4 jutaan lah tim kita. Ya estimasi mungkin kalau proses sendiri sebenarnya gratis, kan kita ingin fokus di bisnisnya. Nah, pada saat kita menemukan ide, langsung kita patenkan hak kekayaan intelektualnya ya, mungkin teman-teman tahu ya. Mungkin jadi ide juga buat para pendengar Sidoarjo ketika kalian memulai bisnis, jangan lupa bisnis itu harus kalian daftarkan dulu ke HKI, hak kekayaan intelektual ya. Mungkin nanti Bro Idam bisa jabarkan lebih detail atau mungkin ada materi yang udah disampaikan juga ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman kami. Nah, nama ini kita daftarkan. Kemudian kita tentukan nama website, kita buatkan sosial media, Instagram, YouTube channel, Twitter, mungkin TikTok, dan lain-lain. Kita proses semua. Nah, itu menjadi brand tersebut menjadi milik kita. Di mana-mana gitu ya. Betul. Dan secara legal hukum pun di negara kita sudah daftarkan. Nah, kita tinggal fokus mengembangkan bisnisnya. Ini brandnya. Nah, jadi alhamdulillah ini tim kami, ini ada saya di sini yang pakai baju batik ini, dan sebelah kiri saya depannya ini ada yang pakai topi merah, salah satu founder juga komunitas sekolah bisnis online, dan kita mungkin ya Pak Idam. Iya, siap. Ya, ini mentor di depan saya yang masih muda nih, pojok pakai masker, dan di seberang saya ini dari satu spesial untuk produksinya. Nah, ini merek bisnisnya. Jadi berempat ya? Berempat ya? Kita berempat. Kita berempat. Kemudian saya ini timnya lah. Kemudian di sini saya salah satu ditunjuk menjadi CEO juga di sini. Nah, ketika tadi nama bisnisnya udah ditemukan, kemudian kita membuat logo ya teman-teman. Mungkin logo menjadi identitas kita, identitas bisnis kita. Brand identity ya, krusial ya bro ya. Iya betul, HKI plus logo. Kemudian langsung proses pembuatan website ya. Website mungkin ya teman-teman yang mungkin punya bisnis belum ada website, nanti bisa langsung ke Pak Idam ya, mungkin itu materinya sudah. Dan segera buat ya bro ya, penting ya. Dan segera buat, karena dengan kita memiliki website dan bisnis kita, nanti ini menjadi aset digital kita di masa akan datang gitu. Ya mungkin pada saat kita nanti sudah mungkin umur 40 atau 45 kita udah pensiun, bisnis kita masih ada. Jadi menjadi itu aset bro ya. Menjadi aset. Aset, Kemudian nama brandnya kita membuat logo. Nah mungkin teman-teman yang sudah menemukan nama bisnis membuat logo, kalian bisa langsung eksekusi. Nama mungkin nanti nama websitenya misalnya kalau brand kita kan bydimsum.com, terus ada .id-nya bydimsum.co.id, bydimsum.id, bydimsum.net, bydimsum.id. Nah itu kita langsung eksekusi aja teman-teman yang punya bisnis. Jadi supaya
hanya kita yang memiliki. Ya. Nah, dari situ setelah nama brand sudah ada, kan produknya kita udah ada partner kita, jadi partner. Mungkin kalau dari kita kan ada yang punya bisnis, cuman dia nggak bisa promosikan, kita berpartner aja. Okay. Tapi kalau kita punya bisnis sendiri, kita langsung bisa produksi. Tapi kalau produksinya kita tidak maksimal, tidak bagus dari sisi kualitas, rasa, kemudian yang hal utama kan biasanya produksi itu harus butuh SDM ya, yang banyak ya. Betul. Itu menjadi hal atau kendala yang dialami. Kita langsung praktik ininya, konsep bisnisnya. Nah, di bisnis ini by Dimsum kita bikin semacam franchise. Jadi bagi franchise ya, oke. Ya, franchise. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa belajar juga sama Pak Idam, konsep-konsepnya sebenarnya sama, udah disampaikan. Jadi menarik nih. Dalam waktu tadi, bro, sorry, gue potong, dalam waktu 3 bulan ya. Dari Januari, sekarang bukan 3 bulan ya, dari Januari sampai, lo kan ini kan, apa namanya, masifnya kan dari Januari sampai 3 bulan yang di awal itu kan, masif ya? Iya. Januari, Februari, Maret ya, sekarang udah 14 cabang ya, 14 franchise ya, alhamdulillah. Udah 14 cabang. Franchise ya? Iya, mereka franchise ya? Oke, lo sebagai franchiser ya? Oke, siap. Oke, dari sini kan kita menentukan ya, ketika kita ngobrol-ngobrol, ini ngopi-ngopi, tapi yang produktif, teman-teman juga bisa. Tapi yang kita harus memiliki lingkungan yang positif dulu. Nah, ini menarik nih, bro. Lingkungannya, bro. Siap. Jadi kalau kita lingkungannya positif, kita menentukan ide atau apapun, kita cepat sama-sama kita eksekusi. Oke, siap. Jangan mungkin kita ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, tapi akhirnya nggak ada hasil gitu kan. Nah, dari sini ngobrol, kira-kira bisnisnya, kita ada produk dimsum, frozen. Mungkin teman-teman udah familiar ya, dimsum atau familiar banget. Sayangnya belum datang di tempat gue nih. Oh iya, siap Pak Idam. Kebetulan ada di dekat Pak Idam itu ada di Bintara. Lebih dekat. Bintara dekat ya. Iya, nah setelah ngobrol kita menentukan teman-teman, bahan bakunya apa, bahan dasarnya apa, kita ada gerobak, kompor, nah mendesain gerobaknya juga, tadi logo. Ini perlengkapan. Sampai desain gerobak ya? Sorry bro, sampai desain gerobak ya? Iya betul. Lo dari gerobak ya? Kita ada tim desain khusus. Itu. Nah ini bisnis franchise-nya yang didapatkan apa? Nah ini perlengkapannya mungkin teman-teman sama. Nanti yang punya bisnis empe-empe, bakwan atau apa bisa membuat seperti ini. Bisa contoh ya? Jadi model ya? Betul. Nah ini poinnya apa? Ketika kita memberikan bisnis kepada partner atau mitra kita gitu. Suaranya nggak terdengar, Mas Budi. Oke, siap. Mungkin sinyal kayaknya ya. Iya, biasalah ya sinyal ya. Masih kurang jelas. Mbak Tika, terdengar suara Mas Budi? Iya, terdengar kok. Ini mungkin lagi coba share ini. Oke. Ya. Oh, lagi share screen ya, belum ngomong ya. Oh, iya, oke. Masih muncul? Masih muncul ya? Terdengar ya? Share screen-nya ya itu nge-lag lah biasanya. Oke, share ya. Oke, siap. Udah ya? Wah, ini apa nih? Keren nih. Ya, jadi ketika kita mulai memiliki bisnis, produk kita apa, kelebihannya apa, lalu kita berpartner dengan mitra kita. Nah, kita bantu juga dari promosi Instagram bisnisnya. Kita buatkan Instagramnya. Banyak lah ya. Hampir semua media digital ya. Oke. Sorry, GoFood juga ya? Maksudnya, bro, lo daftar juga ke GoFood ya? Iya, jadi semua mitra yang gabung dengan kami, kita siap. Masukkan ke GoFood, daftar di sana. GoFood, GrabFood, ShopeeFood, kita bantu juga. PIC-nya langsung saya juga. Siap. Nah, ini perlengkapan umum lah. Kemudian, nah ini kita mesti proyeksi bisnis. Jadi ketika teman-teman punya bisnis, apa sih yang kelebihan kita ketika kita menawarkan bisnis ke mitra kita? Nah di sini ini contoh skenario ya. Jadi skema awal ya. Investasinya di sini kan 19,5 juta. Nah ini nanti 19,5 juta kita akan memberikan BEP atau balik modal berapa lama kepada mitra kita gitu. Berapa lama, bro? Nah, kalau di sini kalau teman-teman baca nih transaksi per hari, misalnya dimsum satu hari bisa transaksi 250 piece, selama 1 bulan kan 26 hari kita hitung ya.
Terus harga jualnya di sini totalnya 6.500. Nah, ini harga jual per dimsumnya itu 3.750 ya. Nah, ini proyeksinya ini ada HPP-nya berapa? Harga modalnya 2.650. Ini ada gaji karyawan, air, isi ulang untuk proses masak dimsumnya, ada listrik, sewa tempat, resiko mungkin dimsum rusak, biaya lain-lain. Nah, ini balik modal selama 7 bulan dengan investasi 19,5. 7 bulan ya, teman-teman sama ketika ada bisnis bakwan atau cireng, bakwan, somai gitu ya, macam-macam lah ya. Somai, fried chicken. Kira-kira gitu. Frozen ya. Ya, kira-kira teman-teman akan memberikan benefit apa sih kepada mitra kalian? Gitu. Ya. Nah, kalau di sini kan ini contoh aja ya, nanti teman-teman bahan dasarnya apa yang kalian akan butuhkan, total biayanya berapa gitu kan. Nanti kalian mau ngambil profitnya berapa. Nah, di sini nanti yang utama sih dari sisi produksi dan kualitas barangnya. Produksi dan kualitas barang ya. Di sini ada BEP ya, ini contoh sekilas aja, ada BEP misalnya satu hari penjualan 250, nanti balik modalnya 7 bulan. Kalau penjualan rendah BEP, kalau rendah 500 pieces dimsum per hari, nanti BEP-nya 4 bulan. Dengan modal 19,5 tadi. Nah, kalau 750 untuk menjadi franchisee ya dari segi ya, gitu untuk ya. menjadi franchisee. Nah, ini nanti udah ngomongin ini ya. untuk 1.000 dimsumnya nanti BEP-nya 1 bulan gitu. Ini estimasi ya, tapi teman-teman harus kasih disclaimer juga bahwa bisnis itu selalu ada resiko. Itu penting banget. Penting ya, disclaimer. Ya, disclaimer. Kita ini kan hanya proyeksi. Jangan PHP ya. Jangan PHP, kita nggak boleh PHP sama mitra kita. Nah, nanti teman-teman mungkin bisnisnya ada yang bakwan atau cireng atau misalnya pisang goreng atau apa, kalian ubi goreng yang makanan-makanan kira-kira setiap hari beli ya, repeat order ya, repeat order. Repeat order ya, penting ya. Makanan dimsum atau ya mungkin jajanan gorengan-gorengan lah, kalau beli 10.000 satu hari ada 100 orang, teman-teman udah ketahuan 10.000 kali 100 juta. Nah, ini contoh beberapa outlet kita di Indonesia. Ini udah ada 14 cabang, jadi satu cabangnya itu kan 19,5 juta kali 10 cabang sebenarnya lebih dari 100 juta tambah 3 bulan. Dalam waktu, sebelum kita akhiri bro ya, atau nanti kita minggu depan bisa kita bagian kedua, ini kan judulnya 100 juta pertama, berarti Mas Budi ini mencapai 100 juta pertama dari bulan apa bro? Dari bulan lu kan Januari, awal Februari sampai 100 hari ke depan gitu ya. Sampai 100 hari ya, sampai sekarang sih mungkin udah 14 cabang ya, 14 kali 100 saat ini 19,5 juta ya, sekitar 200 juta lebih sebenarnya. Iya, pasti ini peran ini ya, peran bisnis digital ya, mau nggak mau ya, itu iya betul. Peran bisnis digital artinya banyak tadi, ada Instagramnya, ada Twitter juga mungkin ya, website apalagi lah, banyak ya. Jadi gempurnya gila-gilaan, 100 juta pasti ada yang nge-call ya, ada yang DM di Instagram begitu ya bro ya. Ada yang betul. WA nyantol ditempel kan, di embed di web itu ya. Mungkin WA ya, klik di WA segala macam. Rata-rata dari sana bro ya, biar orang biar pemirsa tahu nih. Jadi kalau dari ketika bisnis itu udah dikonsep, apa aja udah disiapkan, nah kita harus menentukan 3 langkah utama strateginya menarik nih. Pemasaran. Salah satunya ya mungkin konsen kita adalah segmentasi pasar yang pertama. Segmentasi. Jadi bisnis kita kan 20 juta ya, 20 juta. Kalau 20 juta masih worth it lah orang investasi ketika pandemi ini. Dengan proyeksi dan strategi bisnis kita pendampingan gitu. Kemudian penetapan target pasarnya, nanti siapa aja yang beli dengan harga 4.000. Mungkin kalau kita beli gorengan satu berapa Pak Idam? Biasanya sekali beli 10.000 atau berapa? Saya biasanya 10.000, nggak tahu berapa, pokoknya 10.000. Iya, 10.000 ya mungkin. Kalau biasa 8 ya, 8 15.000 ya. 15.000 gitu ya. Iya, tergantung daerahnya juga sih. 15.000 itu masih oke ya, umum ya. Masih oke, umum lah, biasa lah. Gitu. Udah kenyang gitu. Iya. Nah, di sini nanti ada diferensiasi dan posisi pasarnya. Oh, siap. Diferensiasi ya, Nah, di sini
Dan ini lo jabarkan dalam bentuk digital juga, segmentasi seperti misalnya Facebooknya menyasarnya kemana gitu bro ya. Iya. Lo jago lah, pakar ini gurunya gue nih, Mas Budi. Terus target pasar misalnya iklannya bagaimana gitu, kira-kira kalau kita bicara iklan di Facebook ya. Dan diferensiasi dan posisi pasar, dan akhirnya Mas Budi itu buat bisnis baru, artinya membantu bisnis Mas Budi sendiri ya. Membentuk banyak franchise sekarang jumlahnya 14 ya, Mas Budi sebagai franchise. Oh menarik ya. Wah, ini kayaknya lanjut bagian kedua nih, masih ada materi lain nih, 8 strategi nih. Oke. Ini waktunya masih cukup Pak Idam atau bagaimana? Ya, waktunya jam 8 berakhir sih. Udah habis. Iya, iya. Dan ya ini waktunya udah habis ternyata. Waduh seru banget. Atau iya, kita boleh ya saya ngikut Pak Idam aja deh. Kita lanjut ya minggu depan ya. Pekan depan ya. Kayaknya seru banget. Makanya itu. Ada strategi nih. Ada 8 strategi bisnis go online UMKM mungkin 8 strategi dari sisi desain website. Silakan. Dari 1 menit. Mas Budi. Data Google Business, content marketing, search engine. Mungkin ini materi ini udah dipaparkan Pak Idam. Udah, ya. Saya hanya mereview aja, menambahkan. Ini ada membuat program franchise atau afiliasi undian ya, ini 8 pokok ini mungkin sebenarnya udah sering disampaikan materi ini sama Pak Idam. Tapi kayaknya memang perlu diulang terus ya. Iya, biar ingat terus. 8 strategi bisnis. Oke. Iya, baik. Begitu sahabat. Nah Pak Idam berarti ini nanti akan dilanjutkan insya Allah pekan depan gitu ya? Ya insya Allah untuk depan, karena menarik ya, terutama nanti di bisnis digitalnya ya, karena kan sekarang kan era ya digital ya, orang bilang gitu ya. Jadi harus kira-kira kita harus nyemplung segera digital present gitu, jangan nunggu-nunggu gitu ya. Tapi tadi Mas Budi bicara, tapi penting idenya harus hakinya dibuat, dan itu pricingnya ada ya gitu ya. Hakinya dibuat, mungkin termasuk logo tadi enggak? Apa nama termasuk logo. Jadi kita termasuk logo ya, hakinya, logo dan nama ya. Logo dan nama, terus kita daftar. Jadi kita tentukan logo dulu, namanya, lalu setelah sudah oke, kita daftarkan dulu ke HKI, hak kekayaan intelektual. Oke deh. Oke, siap. Ya, jadi akan dilanjutkan pekan depan. Yang udah penasaran, jangan pernah tinggalkan program ini ya. Ketemu di pekan depan. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih juga untuk Pak Idam. Semoga ya sama-sama. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah di-sharingkan oleh Mas Budi ya untuk pagi ini. Oke, insya Allah ketemu lagi pekan depan. Salam sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum.